Ya, gua mungkin beberapa kali mengkritik pemerintah. Cuma waktunya gua apresiasi. Iya dong. Maksudnya jangan ngebenci orang yang ngebenci kebijakannya harusnya. Iya. Ya, jadi berapa kali saya dapat DM dari sebenarnya anak muda ini, ya gue suka banget gitu, bacotnya gitu, lucu, natural, tapi di situ menyimpan sarkasme, sindiran, renungan malah menurut gue ya. Dan tiba-tiba dia nyapa gue, Om, boleh jadi tamu gue dong. Dan akhirnya kejadian. Bintang Emon udah ada di Helmi Bicara. Halo, terima kasih. Kehormatan besar, Om. Orang Betawi itu sama orang Palembang, cium tangan dia. Cium tangan. Tapi COVID itu membuat kita membatasin itu. Itulah. Setelah COVID tuh kita jadi bingung, Om. Bingung Karena dong. Suka gini. Iya dong. Suka. Jadi kayak sama orang tua begini kan nggak sopan banget tuh. Sangat. Ada yang cuma begini doang. Kalau dulu kan wah Dulu gue di Palembang cium tangan tuh. Wah benar. Apalagi kalau di pesantren di Jakarta, wah itu mah semuanya. Walaupun anak milenial sekarang cuma begini doang. Apa Gini doang, atau gini. Gitu ya. Oke, apa kabar Bintang? Baik, Om. Proyeknya apa sih? Hah? Lagi ngerjain apa sih? Lagi ngerjain tugas kuliah. Tugas kuliah. Belum kelar. Belum. Masih lanjut kuliah terus Gue baca juga. biodata lo di University Tandri Abeng enggak ya? Ya dulu, terus pindah ke Mercubuana. Mercubuana. Ngambil jurusan apa? Jurnalistik. Memang minatnya, passionnya di jurnalistik. Nggak tahu, gatel aja kayaknya Iya. Om. Ngelihat berita-berita apa hal-hal yang kayaknya harus disebarkan tuh gatel dari dulu gitu. Ini apa kaosnya bersama rakyat TNI kuat, apalagi maksudnya nih? Ini harus dilurusin kayaknya. Ya, kenapa sih? Jadi sebelumnya bikin konten sama Mamat Al-Katiri. Al-Katiri, orang gila satu itu. Saya TNI, Oke. bersama TNI. Oke, ini bukan berarti minta perlindungan kan? Karena gue dengar udah banyak tukang bakso depan rumah lo. Harus ada sandaran juga lah. Benar. Sendiri-sendiri mah. Ya. Gak bisa ngomong dia. Karena bukan pribadi Bintang Emon tuh yang begini tuh ya. Tapi oke. Oke. TNI kita harus dukung lah. Bersama rakyat TNI kuat. Wah, Respect. iya. Tapi itu jangan diterjemahkan kalau nggak bersama rakyat jadi nggak kuat loh ya. Oh, harus berdiri sendiri pun tetap kuat. Tetap kuat dan harus bersatu sama rakyat. Oke. Ya dong. Kalau berdiri sendiri juga nggak bener juga dong. Oh iya, jadi ya gitulah. Jangan sampai ya. Kok jadi awkward kayak gini lah. Bintang Emon masuk ke depan gedebuk ngomong, gila nih anak berani banget bacotnya gitu. Lu gak pernah ditegur orang tua lu ya? Pernah. Saat beberapa kali video udah berjalan terus nyokap sih. Nyokap lah, yang bokap mah kayak ya udahlah bodo amat anak laki gitu. Nyokap ngedeketin. Kamu bisa nggak sih nggak bahas yang gitu-gitu? Yang nyerempet gitu. Kayak ngapain sih bahas yang gitu-gitu? Itu waktu di DPU itu ya? Iya, apalagi setelah Panovel tuh waktu itu tuh. Iya, Pak Novel. Kan Pak Novel disiram itu. ya, Oke. itu sebenarnya saya juga nggak mau bahas sama Helmi. Saya sebelumnya nggak pernah sama sekali bikin produk video yang ngebahas kebijakan atau hal-hal yang di luar kehidupan saya sehari-hari tuh nggak pernah. Waktu itu gatel aja gitu. Itu tuh saya tungguin dulu setelah berita keluar, saya tungguin dulu. Ini dia pantas dapat atensi yang seharusnya nggak? Terus saya tungguin sekian lama kok nggak dapet nih. Ini serem loh, maksudnya saya ngebayangin serem. Ini Pak Novel tuh saat itu ya bukan orang biasa beliau tuh. Koneksinya kemana-mana juga banyak. Bisa jadi korban kayak gitu kayak apalagi kita waktu itu akhirnya ya udahlah bikin aja kayak gitu. Lu pernah nggak ya ngerilis video abis itu lu nyesel gitu? Ini manusiawi aja nih, psikologik. Pernah tuh. Iya. Pernah lah ya. kayak, Manusiawi lah ya. aduh harusnya jangan itu kejauhan deh itu kayaknya. Aduh ngapain sih mikirin negara segitunya amat. Gitu. Apa yang mendasar ini? Gatel. Gatelnya karena Gregetan gitu. Gregetan karena Mestinya diperhatiin. Ya, karena sih juga ngalamin masa lalu ya di Kalideres di rumah saya ngalamin juga panas lingkungan akibat
politik gitu. Jadi saya merasakan dampak negatifnya, makanya kadang jadi kesel juga, gregetan kalau ngelihat sesuatu yang ini kayaknya harus dibenerin nih, nggak kayak gini nih. Gitu. Kasus yang mana ya? Gue tahu Kalidersnya agak-agak kan ada sisi yang ini, ada sisi yang agak brong-brong juga. Ada kalau yang bagus sih ya area perumahan Citra itu tuh bagus banget, cuma yang Citra itu yang kemarin ada kasus meninggal itu bagian dari Citra juga. Apokaliptik ya. Okay. Apokaliptik. Nah kalau gue yang bagian Bronxnya, Om Helmi, daerah-daerah kuburan lah. Kober. Nyebutnya Kober Betawi ya. Wah itu daerah, pokoknya kayaknya Tegal itu salah satu ini deh pemakaman terbesar di Jakarta Barat. Sering ada orang meninggal datang. Nah itu benar-benar Bronx tuh kalau saya ngalamin ya. Wah, gangnya kecil lah. Wah, kejahatan mana di gang saya aja, Om. Saya cabut dari situ sekitar SMP, SMA lah. Di gang saya aja teman-teman saya dulu tuh yang di penjara 2. Yang dibegal 2, yang narkoba sekian. Jadi memang Bronx di sana. Nah, waktu itu tuh saya nemuin di sana tuh ribut di pasarnya, ribut berantem kenceng. Gara-gara ini dikotomi politik waktu itu. DKI A sama B ini. Sebut aja ya. A sama A itu sebut aja Ahok, Anies gitu. Ya kan Anies sama Basuki. A dan B kan itu. Tapi ujungnya A sama A juga. Dia tuh bukan Basukinya dimusuhin, Ahoknya tau nggak lo? Ahoknya? Ya kalau Basuki kayaknya udah lah biasa. Basuki aman, makanya sekarang dia ganti nama Basuki Cahayapurnama. Nama saya Basuki Cahayapurnama, bukan Ahok lagi. Telat ngambil pelajaran. Terus. Panas lah tuh di pasar, ribut. Sampai segitunya ya? Iya, di pasar. Ada 2 kubu yang berbeda? Ada 2 kubu yang berbeda. Di pasar itu ribut, saya tahu orang-orangnya. Cuma udah habis itu, saya main ke salah satu rumah warga yang bapak saya sering main ke sana juga. Ada teman-teman di sana. Saya datang ke sana, ternyata lagi rapat tim ses gitu. Dan 2 orang kompor yang di pasar itu jadi satu di situ nongkrong makan-makan ketawa-ketawa bareng. Padahal di pasar ribut. Sumpah di pasar ribut. Habis itu saya lihat yang ribut-ribut itu hari-harinya juga jadi diem-dieman, jadi musuhan. Di situ saya mulai kayak wah yang kurang ajar nih politik. Kayak jahat banget gitu. Kayak jadi gatel. Jadi gatal. Lu berontak, lu nggak suka dengan situasi nggak gitu. Suka. Yang lu nggak suka? Di mana kita jadi terpecah belah gitu? Ya, terpecah belah terus ketidakadilan yang terjadi akibat konflik. Kekuasaan yang nggak tepat lah pelaksanaannya gitu. Itu juga tidak deh. Banyak bikin. Lu dulu waktu itu bela Ahok, bela Anies. Lu ikut Panji nggak? Gitu aja lo kalau mau jawab. Oh, gua enggak. Lu enggak ya? Lu enggak bela Panji? Enggak. Jangan pakai kata bela deh, Om. Gua kayaknya enggak. Dukung belanya. Dukung Panji. Nyoblos. Gue nyoblos yang di Ahok. Gue nyoblos Ahok. Okay. Cuma gue juga santai aja dengan Pak Anies ya. Maksudnya kan yang sering terjadi yang saya lihat ya itu tuh yang nyoblos Ahok benci ke Anies, nyoblos Anies benci ke Ahok. Itu benar-benar nyikapin kayak oh yaudah itu mah pilihan aja. Abis itu ya udah dong. Iya, kayak maksudnya walaupun saya nggak milih Pak Anies, ada beberapa kebijakan beliau yang layak saya apresiasi gitu. Oh bagus juga, oke juga gitu. Jadi santai aja. Ini yang saya harapkan di Pilpres 24 nih nggak kejadian lagi. Ya. Saya tuh belajar Om Helmi. Ya ngobrol sama beberapa orang termasuk sama Om Helmi juga. Di atas tuh muternya dikit-dikit aja maksudnya. Iya, siapa yang kepilih ya kayaknya itu aja yang kaya maksudnya. Kita yang di bawah jangan ikut berantem. Maksudnya mending lu kerja, ya ngasih makan anak istri. Ya enggak dengan sekali coblos kehidupan kita akan berubah jadi jauh lebih baik. No, itu cuma ganti orang doang. Bohirnya itu aja lagi ya. Iya, itu aja yang dapat untung. Ya elah ngebelain Pak Anies, ngebelain Pak Ahok sampai segitunya, sampai ribut-ribut. Ada suami istri diam-diaman ya? Iya, sampai kayak gitu santai aja. Dia juga kayaknya nggak ngerti lu pada kan, santai aja gitu. Iya, ngeri juga kita. Iya, sampai ribut-ribut kayak gitu mau serem banget loh. Apalagi kemarin kan politik identitas itu kita nggak suka. Itu dia tuh. Lo ngalamin kemarin ya? Ada yang masalah jenazah aja nggak disolatin gitu? Ada, gue ngeliat spanduk yang masjid ini tidak menyolati jenazah pendukung pemimpin kafir.
Gue bingung waktu itu, cuma pengen ngomong gitu waktu itu, aduh jangan deh, serem juga waktu itu, ya. kan panas juga waktu itu tuh, kayaknya sampai beberapa kali ada kekerasan juga kok. Oh iya, terjadi sana sih. Lucu dia. Jadi zaman itu tuh Bintang ada left group. Oh iya, grup keluarga besar itulah Om. Kirim-kiriman ini. Ada unfollow. Bener. 2017 di WhatsApp belum ada stiker lagi. Kalau ada kayak sekarang dia bisa lucu-lucuin tuh. Lucu deh. Ngirim stiker-stiker lucu dulu kan nggak ada. Emoji. Iya, forward-forwardan aja itu dulu mah. Wah. Keras banget dulu tuh, enggak deh. Jadi itulah yang mendasarin seorang Bintang Emon ya. Kebetulan lo komika ya. Ya kebetulan. Juara lagi ya. Jadi saya gatel, saya yakin yang gatel tuh nggak cuma saya doang, Om. Banyak lah yang gatel. Cuma kebetulan saya komika mungkin. Jadi punya cara, punya medium untuk menyampaikan kegatelan saya itu gitu. Jadi ketika orang-orang merasa, "Wah, terima kasih sudah mewakili, ayo wakili terus." Sebenarnya enggak sih, gue beneran perasaan gue doang, wakilin keresahan gue pribadi. Kalau kebetulan sama teman-teman, oh ya udah gitu. Kalau komedi itu kan memang mewakili keresahan ya, stand up comedy itu ya, mestinya. Keresahan, iya. Ada yang keresahan pribadi, keresahan keluarga. Lu itu keresahan yang berbau politik ya, Bintang ya? Iya, mungkin karena emang tertarik kali baca-baca, ngikutin. Lo ada minat ke politik? Kayaknya saat ini enggak deh. Enggak ya? Menjadi bupati Pulau Seribu gitu apa kan? Nggak usah lah, jauh dari kota. Nggak mau. Anggota DPR gitu enggak? Oh, enggak lah. Karena postingan lo tuh kan itu banget ya? Iya, cuma enggak deh. Kayak walaupun ada anak-anak muda yang bisa jadi anggota DPR RI, yang usianya bahkan di bawah 25. Iya. Respect. Iya. Kenapa lu ketawa? Apa? Nggak lucu aja. Kadang ada yang bilang di bawah 25, oh ini saya jadi anggota berkat kerja keras sendiri. Wah, siap. Kayak gue nggak tahu aja bapak lu siapa. Siap. Oke. Kadang-kadang itu dinasti ya? Iya, dinasti gitu. Bintang Emon tahu lah ya, sekarang kan partai-partai menjadi, ya, saya pernah bahas dengan Prof. Jimli ya, jadi partai-partai yang berdarah biru dia bilangnya, kekuasaan diwariskan gitu-gitu ya. Itu menjadi catatan politik juga untuk kita. Ya, Bintang, gue tuh kaget loh, dan itu ternyata di mana-mana tuh, banyak banget daerah-daerah. Jadi bupati tuh dari lakinya 2 periode disambut oleh bininya, habis itu nanti di DPRD-nya ada anaknya dia, ponakannya dia, ya. Ada menantunya dia. Rumah pribadi jadi rumah dinas itu. Ya. Gimana coba? Gimana ngontrolnya? Kan kita ada trias politika nih. Benar. Ya kan saling mengontrol. Di mana itu nggak boleh, harus berbeda itu. Harusnya antara bersih, kekuasaan yang eksekutif dengan legislatif dengan yudikatif. Lu ngelihat juga hal yang sama? Iya, itu hal yang harusnya dijaga agar nggak ada bias kan dalam pengambilan keputusan untuk rakyatnya. Betul. Cuma kan gimana ya, pemilu kan balik lagi ke gimana warganya kali ya. Mungkin kita butuh waktu lebih banyak untuk pendewasaan warganya kali ya, untuk belajar bahwa dinasti politik atau hal-hal yang bisa mengganggu trias politika itu nggak baik. Kan sampai saat ini kan masih cukup sering orang-orang milih karena oh ini anaknya si ini, ini anaknya si ini. Itu bagian dari ya mungkin tugas Om Helmi, tugas saya, tugas kita yang kebetulan dengan cara punya, kita masing-masing ya, punya ruang, punya medium untuk ya udah sama-sama bareng-bareng. Semoga kita nggak disemprit gitu. Amin. Karena kita tuh untuk kebaikan lah. Iya, cuma Gua kan pernah tahu ya, kalau nggak salah ada satu daerah di mana kepala daerahnya dengan ketua DPRD-nya kakak adik. Iya, banyak. Dan wali kotanya itu ponakan. Itu aneh banget sih Om. Itu ya gimana mau maju rakyatnya kalau atasnya kayak gitu. Sulit itu. Iya. Boleh. Saya tidak anti politik dinasti asal memang penggantinya memang yang terbaik, capable, bagus, dan nggak ngerusak segitiga. Betul, itu tuh. Dan nggak rusak segitiga itu. Iya, misalnya saya juga aman-aman aja kalau memang anaknya ternyata oke gitu. Cuma kan gitu. Kenapa enggak gitu? Apa salahnya? Pada prakteknya cukup banyak yang malah jadi kehambat kan. Iya. Perkembangan Banyak nggak siap juga daerahnya. penggantinya.
Ya. Bintang, saya ini kan 3 kali kalah pilkada. Gak cocok orang tua saya, gue tuh untuk menang pilkada gitu. Karena gue dulu kan, ya lo tahu sendiri, gue nggak, masa gue itu, gue anggap gue balik ke kampung gue. Ya. Gue tinggal sekarang di Jakarta. Oke. Balik ke kampung itu kan gue sacrifice cukup banyak ya. Bener. Biasa kita tidur di mall, duduk di mall gitu. Sekarang di kampung untuk memperbaikin warga kampung gue. Iya. Karena gue concern betul mestinya bisa lebih maju. Masa gue dimintain duit? Ya. Walaupun niat Om Helmi untuk kebaikan, cuma ada aja orang-orang yang nggak mau ada kebaikan dong. Jadi orang yang gue mau bantu minta duit, dan itu yang terjadi. Iya, sulit. Jadi politik. Saya kemarin pernah ngundang juga wakil ketua KPK, kebetulan murid gue tuh, Alexander Marwata. Ya itu terjadi. Jadi untuk menangin itu butuh duit gede banget. Itu untuk beli perahu, untuk kampanye, untuk bayar saksi, bikin baliho dan sebagainya. Nah kalau udah kebanyakan, sementara gaji bupati berapa sih? Ya tipis Bohir banget. muncul. Bener, sama teman saya yang kerja di Cikarang, gedean yang di Cikarang. Rawang UMR-nya tinggi-tinggi. Bupati lewat itu. Lewat tapi. Jadi inilah yang barangkali ya, gue seneng banget. Umur lu masih berapa? 25, 26 ya? 26 sekarang punya concern yang luar biasa. Gue nitipin juga nih, ya tolong juga teman-teman, para senior ya, berikanlah ruang kepada seniman-seniman, kepada rakyat yang punya media seperti Bintang. Karena gue percaya dia ngomong DPO Instagram di mana duitnya sih? Ya. Nggak ada brand deal juga. Kalau di YouTube kita ada AdSense ya. Dia juga nggak ada iklannya. Jadi kalau nggak cuman karena ada keresahan yang disampaikan, menurut gue sih mau apa lagi? Ya. Lo dibayar emang di sana enggak kan? Enggak ada. Cuma ya nggak tahu deh. Ya orang-orang kan, ya Om Helmi yang udah paling ngerti gimana dalamnya tuh kayak gimana. Saya mah dari luar aja ngeliat, kayaknya nggak seru di dalam. Kayaknya jahat banget semuanya, enggak deh. Lo pernah nggak merasa kapok gitu? DPO berhenti nih? Lagi vakum aja kali. Lagi vakum aja. Tapi lo sekali-sekali muncul ya, kemarin lo muncul lagi. Iya, gitu. Gimana ya Om? Gue kayak lagi di tahap mau ngikis kegatelannya deh. Kayak terlalu capek. Mengurangin? Iya. Kayak gue pengen hidup biasa dulu deh. Santai dulu deh. Kadang kalau punya tingkat kegatelan yang sama, sumpah gue capek banget. Gue kalau jalan sama temen gue, sama cewek gue, sering gatel tiba-tiba ngomong ini kenapa gini sih, kenapa gini sih. Dan gue ngerasa kayak, tar dulu ya sebelum ke sono, gue harus hidup tenang dulu deh. Gitu. Jadi emang lagi berusaha tar dulu. Sekarang Bintang kan punya penghasilan sendiri lebih banyak dari mana? Dari panggung? Dari panggung dan dari iklan? Endorse juga ya, iklan. Endorse juga? Iya. Main film juga ya? Main film kadang-kadang. Kadang-kadang. Sekarang film udah naik lagi nih? Iya, sudah. Kemarin Ngeri-Ngeri Sedap udah yang nonton banyak banget tuh. Keren 2,8. 2,8 juta. 2,8 juta. Untuk Mengangkat film lokalan yang lagi. Iya, film yang ngangkat tema lokal. Keren itu. Itu keren tuh, bagus. Gue bilang sama Bene mestinya kan kita tahu adat Batak tuh begitu ya gitu. Yap. Kenapa nggak seluruh suku bikin yang sama tuh? Gue gatal banget sebagai orang Palembang, gue pakai istilah lu gatal banget. Kita kan banyak juga tuh, unik juga tradisi di Palembang. Seniman Palembang banyak juga tuh. Ada Jo Taslim, ada Gilang Dirga ya, Agus Ringo semuanya, ada Aditya Gumai. Kenapa kita nggak buat? Betawi, kalau Betawi kan banyak banget lah. Ya, kita udah banyak biasa banget lah disorot dari dulu. Tapi kayak adat Kalimantan. Iya itu Kan Sulawesi dulu pernah bikin uang panaik segala macam. Oh iya. Gitu ya. Harusnya beda-bedanya gini tuh menghasilkan nilai lebih buat kita kan daripada jadi berantem dan lainnya. Betul. Supaya kita mengerti. Jangan kalau ada orang punya adat berbeda kita celak-celak, kita bully. Kan begitu yang terjadi. Itulah kehebatan Indonesia saya pikir. Tapi Bintang merasa nggak sekarang kesenian lokal tuh lebih diterima loh. Iya. Ya tiba-tiba Dr. Strange bisa dikalahkan oleh KKN di Desa Penari itu. Yang lokal banget. Oke banget. Growth penonton film itu tuh di 5 tahun 7 tahun terakhir tinggi banget Indonesia tuh. Kayak itu bagus banget jadi spirit juga buat teman-teman sineas untuk melahirkan ide yang oke. Dulu tuh saya pernah ngobrol sama Bene sebelum Ngeri-Ngeri Sedap. Saya nanya sebagai penonton umum aja,
kenapa ya film Indonesia tuh nggak ada yang kayak gini, saya nunjukin yang luar. Ide itu tuh udah ada dari dulu, banyak. Cuma kalau mau ngeksekusi ke sana, biayanya tuh gede banget. Dan ketika jadi, umumnya tuh nggak balik modal. Peminatnya tuh masih sedikit banget. Jangankan yang genre itu ya. Untuk keseluruhan nonton bioskop aja masih kecil banget Sekarang udah berubah lah ya. Sekarang udah oke banget. Terus gila juga ya sekali lagi saya mah dari bawah lah, orang-orang Bronx dan lainnya ngerti pembajakan film tuh kayak gimana di sana. Cuma getting better Om, kesini-sini tuh. Minimalnya mereka tahu bahwa oh ini salah nih. Udah mulai gitu ya? Iya. Di bawah sekalipun? Iya, jadi walaupun mereka ngebajak lewat telegram dan lainnya, ada feel guilty-nya nih. Kayak harusnya nggak kayak gini gitu. Ya mungkin nanti ketika mereka ya punya kesempatan yang lebih baik, kemudahan lebih baik dalam hidup, ya itu udah poin banget buat berangkat ke legal gitu. Ya jangan lupa US Band ya. Oh US Band ya. Itu keren itu. Keren. Bayangin film full bahasa Jawa laku. Ya nonton banyak. Itu keren. Dan itu juga di musik Bintang. Kita lihat ya Didi Kempot, Via Valen. Sekarang siapa lagi tuh? Denny Caknan sekarang. Banyak Om yang apa? Dia pakai bahasa lokal loh. Sumpah bahasa lokal di Sunda pun saya sering dengar beberapa kali. Mungkin kalau di jalur ininya ya apa? Seni Sunda tuh apa sih biasanya kalau yang di Jawa kan dangdutnya. Di Sunda tuh apanya Om ya? Apa ya? Lupa. Tarling? Iya mungkin yang kayak gitu. Iya ada Tarling. Itu saya di tongkrongan saya nggak ketemu yang itu, tapi saya ketemu rap dengan bahasa Sunda. Wah itu keren, respect banget Om. Seru banget itu. Jadi ada ruangan ya? Mediumnya. Kemarin Weird Genius ya, latih gitu ya, di tengahnya tiba-tiba ada gamelan Jawa. Wah yang nerima keren loh. Keren itu sampai luar negeri juga kan. Keren banget. Itu yang sebenarnya saya gatal juga dari dulu. Maksud saya Indonesia nih kaya banget. Iya, cuma saya ngeliatnya kalau diinin ke orang, dianalogikan ke orang, mungkin Indonesia nih kayak anak manja kali, anak orang kaya kayaknya. Semuanya tuh udah ada, jadi skill untuk bersosial atau bekerjanya harus lebih digenjot lagi. Dari jumlah penduduk keempat terbesar, dari kekayaan perbedaan budayanya banyak banget, apalagi alamnya gila itu kayak terlalu lengkap dalam satu negara. Membuat kita manja. Ya, itu bikin. Ya, soalnya kita bandingin Singapura punya apa sih? Ya, pemandangannya hampir nggak ada, sumber daya alam nggak ada, tapi sekarang dia negara terkaya nomor 2 di dunia atau nomor 1 kali? Oh iya. Income per kapita. Kecil kayak gitu, tapi invest ke Indonya tuh gede banget. Gede banget itu. Kaget kita tahu bahwa ternyata investor terbesar di Indonesia tuh Singapura. Bukan China kayak selama ini. Apalagi Amerika lah. Oh iya, jauh ya. Jauh banget. Singapura. Gila. Nomor 1. Cuma saya nyimpen optimis di beberapa tahun belakang, yaitu banyak perubahan yang menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia makin oke nih di bidang kesukaannya masing-masing. Saya ngeliat banyak banget sosok kayak dari bisnis, ada Julio yang ekspor, ngedukung teman-teman Indonesia untuk ekspor, ada Jerome Pauline yang soal ayo belajar tuh nggak menyebalkan itu loh gitu. Itu banyak yang wah keren-keren itu semuanya tuh. Ada Vicky Naki gitu ya. Yang saya harap juga kayaknya ya 10 tahun 15 tahun depan udah mulai bisa menuai lah. Mesti lu happy dong. Banyak anak muda sekarang masuk di politik juga gitu. Ada yang bikin partai, ada yang nyalon presiden. Giring maksud gue tuh. Kenapa lu ketawa? Kita hargai dong. Kenapa di belakang ini gak apa deh? Lanjut aja. Tapi Giring bagus. Semua orang punya hak jadi nyalon diri loh. Saya nggak bilang dia nggak punya hak. Iya, That's good, bagus. Kita semua punya suara. Walaupun buat jadi wakil rakyat nggak perlu yang punya suara merdu ya, nggak usah penyanyi nggak bisa. Orang biasa nggak bisa. Kita hargai lah. Kita itu harus mulai menghargai perbedaan pendapat. Iya. Walaupun ya maksudnya dengan sosmed kan kita makin ketemu banyak orang, ketemu banyak opini orang. Gue nggak tahu, cuma gue yakin Om Helmi juga kalau scroll sosmed lihat ada argumentasi yang enggak, ini orang kayaknya harus sekolah lagi deh, lebih banyak lagi sekolah. Cuma itu harga yang harus kita bayar tentang kebebasan berpendapat kan. Iya, itu saya hargai yang kayak gitu. Gue sih suka banget.
saya terus terang ya, IG gua, YouTube gua baca tuh. Oke. Dan ya gitu, jadi saya dibilang lo boleh ngomong apa aja, tapi please yang sopan. Oh ya. Jangan bahasa toilet. Oh iya. Jangan bahasa binatang gitu. Ya. Ya karena itu menunjukkan, saya bilang lo ngomong apa itu nunjukin lu siapa. Oke. Gitu loh. Jadi menurut saya sih itu aja. Kita berharap kita dapat dari situ tuh. Kita mengelola perbedaan pendapat. Itu yang mungkin harus lebih dikencengin ya soal perbedaan pendapat, adu argumen, adu opini itu tuh nggak apa-apa banget ya kan, maksudnya pun kita berbeda ya beres ruang diskusi itu ya tetap saudara biasa aja, maksudnya beda tuh nggak apa-apa tuh. Seperti lo lihat lah di luar berantem, lo lihat teman-teman yang di sana itu, yang di Senayan juga begitu tuh, kadang-kadang mereka di rapat berantem, di belakang mereka berteman lah ya. Memang mereka memperjuangkan masing-masing ya kan. Menurut gue sih sah-sah aja. Sah-sah gitu aja ya. Asal jangan berantemnya atur-atur gitu. Berantem atur-atur gimana? Ya nanti lo begini, gue ngomong begini ya. Biar kelihatan sure gitu. Biar kelihatan oke. Kan mereka kan punya, namanya partai kan punya idealisme, ideologi masing-masing. Iya. Ya bagaimanapun di belakang mereka kan ya berteman sesama anggota dewan. Itu yang gue tahu. Dan saya pikir seorang Bintang Emon mempunyai privilege gitu ya. Lo punya media, follower lo banyak, fans lo banyak, yang kalau lo tiap ngomong itu minimal yang berarti kan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak terkenal. Iya. Itu yang harus dimanfaatin. Itu yang ya gue juga berusaha manfaatin itu untuk hal yang menurut gue membawa perubahan sedikit demi sedikit buat Indonesia lah. Jangan capek dong. Ya nggak tahu ya kalau itu ya. Maksud gue juga soalnya nggak maksa orang lain untuk come on ini dong. Kan ada gue teman-teman gue yang juga punya medium, punya kemampuan untuk bisa melakukan edukasi ke teman-teman. Cuma dia nggak memilih melakukan itu, gue nggak punya hak untuk lu gerak dong, jangan diem-diem aja. Karena gue ngerasa oh ya udah itu mah balik ke kesadaran diri. Gue mungkin kayak gini karena gue punya latar belakang kayak gue bilang itu. Gue gatel kayak, ini kalau dibiarin makin banyak orang ribut nih. Kalau nggak ada yang ngawasin, gila jahat-jahat banget nih orang. Gitu. Ya mungkin orang-orang yang punya medium dan nggak punya kegatelan mirip kita, ya nggak punya latar belakang itu kali, dan ya udah nggak bisa dipaksa juga mereka, oke aja. Ya kita berharap ini 2023, 2024 nih, gue ngeri-ngeri sedap nih. Oh iya. Gue ngeri lagi terpercaya. Kan, semuanya kan bareng kan? Iya, bareng lagi. Tapi mungkin karena bareng jadi perhatian jadi banyak. Jadi nggak kemana-mana gitu. Kemarin yang bertarung, satu aja capek kita. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Cuma takutnya jadi lepas perhatian juga sehingga ada hal-hal yang kita sebagai orang-orang yang diatur keskip kali gitu. Iyalah. Sudah, minum dulu lah. Aku juga minum dah. Kok agak bikin gerah gitu. Aduh, lu bayangin aja ya. Cebong kampretnya sampai sekarang tuh. Wah, capek. Kadrun itu masih hidup istilah, ya Allah, pemilihannya kapan? Iya. Yang bersaing aja udah bersatu. Di bawahnya belum. Itulah saya tuh. Saya mah oke-oke aja ya kampret sama cebong bersatu. Gitu ya udah Pak Prabowo gabung masuk ke ini ya udah nggak apa-apa banget. Di bawahnya masih. Cuma yang saya gatel itu Om, sisa-sisa peperangan inilah yang saya lihat sebagai korban, yang saya lihat kasihan nih, sementara orang-orang yang manas-manasinnya udah dapat proyek di sini, ngerjain itu. Ini banyak yang gagal move on. Iya, kayak kasihan banget mereka-merekanya, makanya jangan deh. Mudah-mudahan nggak ada lagi tuh politik. Kita berharap tuh minimal jangan 1 lawan 1 lah, Bintang. Itu saya harap. Ya. Biar enggak kalau lu A enggak, oh lu berarti B, enggak gitu. Benar-benar ini lu A, enggak. Oh. Bisa B, bisa C dong. Iya, biar nggak terlalu kayak gitu. Sebenarnya makin banyak pasangan makin bagus, tapi kan harusnya. Orang selalu mengatakan PT 20% itu menjadi penghambat untuk menghasilkan banyak kandidat. Itu kan Najwa Shihab pernah ngomong juga tuh. Iya. Gitu ya. Ya, kalau Om Helmi gimana, kontra nggak sama PT 20 itu? Gue sih nggak kontra sih. Seharusnya ada yang bilang nggak kontra lah ya. Oke. Tapi kalau misalnya minimal 20, kalau bisa menghasilkan 3 atau 4 gitu. Nggak sejatinya tuh yang penting jangan 2 deh. Iya. Jangan itu dipakai untuk supaya nggak ada lawan gitu.
Jangan, itu ya udah kebukti bikin banyak korban lah. Kasihan. Nah, ini keresahan anak muda ya. Ini Mudah-mudahan. perlu kita angkat. Jadi kita perlu juga anak muda jangan apatis. Ya. Harus punya kepentingan politik. Kita memilih pemimpin yang akan memimpin lu nih ke depan. Dan kita berharap Indonesia itu akan jauh lebih hebat. G20 udah sukses. Kita bisa membuat Joe Biden sama Xi Jinping salaman gitu. Gila, itu keren banget. Keren Itu banget. respect tuh. Makanya itu yang kemarin saya sempat muji G20 bagus. Ya memang bagus menurut saya. Ya kalau bagus ya kita bilang bagus dong. Memang bilang bagus, cuma ada beberapa yang nggak setuju kayak, Contoh? gila, ya enggak di sosmed iya, gitu, iya. kayak, lu kok ini setuju sama ini, wah speechless sih gue dan lainnya. Ya gue nggak tahu maksud gue. Ya gue mungkin beberapa kali mengkritik pemerintah, cuma waktunya gue apresiasi. Iya dong. Maksudnya jangan ngebenci orang yang ngebenci kebijakannya harusnya. Iya. Cuma di kita masih ada beberapa yang terkotak-kotakan itu benci ke orangnya. Jadi kayak orangnya salah kayak gimana, kalau dia bela, pasti bener. Media-media lah itu berita palsu lah yang disalahin. Jadi nggak ada kesempatan, kemungkinan buat jagoan introspeksi diri dan lainnya. Salah itu menurut saya. Itu yang saya juga gatel untuk ngidupin bahwa ayo kita lihat perkebijakannya, jangan lihat orangnya gitu loh. Karena orang mah bisa berubah. Ide yang akan tetap tuh. Betul, setuju gue. Kebijakan itu. Ide, ya kan. Kalideres apa kabar sekarang? Lu masih di Kalideres nggak? Oh udah enggak. Cuma Deket sukses tuh pindah, lu nggak juga ya? Enggak, gue tuh pindah dari dulu Om. Oh gitu. Dari SMA gue udah sekolah di Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur. Itu Bandung. Lu tuh pesantren dulu ya? Pesantren. Saya pesantren. Anak pesantren. Nah, makanya waktu pas dituduh narkoba pada ngetawain teman-teman saya semuanya. Ya ilah. Tapi nggak ada hubungan narkoba dengan itu, nggak ada juga lah. Enggak, cuma kan teman-teman saya menyaksikan hari-hari saya itu kayak gimana. Oh iya, maksudnya. Kayak iya. kena rokok, asap rokoknya saya batuk-batuk. Bang, lu jangan ngerokok deh, gue nggak kuat gitu. Itu narkoba. Itu narkoba. Kayaknya salah lihat, maksudnya gula halus waktu itu ya. Bukan sabu. Dituduh pura-pura COVID. Cuma dituduh pura-pura COVID. Dituduh pura-pura COVID. COVID beneran lagi. Paru-paru udah berat. Udah berat. Tapi dibayar nggak tapi lo? COVID-nya beneran tapi dibayar gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Aduh, lu jangan pura-pura COVID dong, dada sih udah sesek banget. Aneh. Gue juga COVID 2 kali. Gue COVID 2 kali. Pada saat itu, gue waktu itu, ya gue umumin. Tapi gue gak mau heboh-heboh. Setelah gue sembuh, baru gue ngaku. Kemarin gue kena COVID gitu. Gue juga gak mau. Repot Bintang. Lo tau gak, kalau ketahuan COVID itu, semua orang ngasih nasihat. Capek gue. Lo ngalamin gak? Ngasih nasihat. Semua orang ngasih nasihat. Lo makan ini, gak boleh ini, gak boleh itu. Oh, Ada iya. minum obat ini. Gue bilang, yang mana lagi nih gue itu? Ada yang jadi. Tapi ya orang simpati lah. Benar. Yang ngirim makanan gue terima banget tuh. Karena dokter bilang lu harus ini berpikir enak, makan enak. Jangan pantang-pantang. Nah gue setuju. Ada yang ngirim gue sop kambing, ngejedodong. Gue terima semua tuh. Terima semua ya. Tapi kalau nasehatin lu makan ini, gue kirim ini, capek gue. Lu kalau kebanyakan obat kan ribut juga kan nanti di badan kita. Itu aja yang capek. Jadi waktu gue kena COVID, gue sempat 11 hari di rumah sakit, 7 hari di rumah. Setelah keluar baru gue lama juga Om ya? Lama cukup. Tapi gue gak menderita lah. Oke. Lama itu nunggu negatifnya atau enggak? Itu yang bikin stres. Oh iya sendiri. Gue pikir gue udah sehat nih. Dicek masih belum, positif. Iya. Itulah saya ngalamin juga tuh yang kalau saya ngalamin ini gejalanya Om parah banget kayak ketusuk kan tuh. Nah, waktu itu saya nggak mau bikin video lah, nggak mau berisik kan. Cuma memang udah 2 hari off sosmed terus ya beberapa kayaknya udah tahu COVID terus banyak nge-DM gitu, wah pura-pura COVID lu ya. Kok bisa bro? Karena rame-ramenya Om Jering waktu itu. Lagi akun telur dan lainnya kan. Wah kontra, jangan disuntik, dimasukin dimasukin apa? Kalau vaksin itu katanya ada chip ya Allah, KTP yang masih difotokopi, sosokan ada chip di badan. Kecil banget tuh chipnya. Iya, kayak teknologi banget. Enggak gatel lah saya bikin lah video itu akhirnya. Dituduh pura-pura. Terus ditanya beneran lagi sama Om Jering. Nih bintang Emon aja bener kan ngaku dibayar COVID. Enggak, bercanda.
Bang Jering. Oke. Jadi gue tuh kalau dengar Kalideres tuh gue ingat masa lalu gue zaman susah apa Bintang. Karena gue dulu kalau waktu gue kuliah di STAN ya di Jakarta. Dulu gue dari Palembang itu masih naik kereta api tuh. Kereta api? Oh kereta dong, kan belum mampu bayar pesawat lah. Oh enggak, kira naik bus gitu. Naik kereta api, nanti berhentinya di Raja Basa itu. Kereta apinya tuh yang tidur di bawah tuh. Gue paling suka, ya yang murah lah. Oh iya tahu, Ya jadi paling enak tuh tidur di antara dua kursi itu. Karena ada lubang itu. Bener, Gelar koran. Enak gelar banget koran tuh. Cuma nggak bisa bangun langsung duduk. Nggak bisa Mentok kejedot. nih. Bangunnya harus gini-gini kan Om, ke bawah. Nah itu dulu pernah kita dari Merak, kalau nyebrang Bakauni ke Merak, dari Merak kita ke itu ke Kalideres. Oh, itu ngeri-ngeri sedap, lo tahu sendiri lah. Begal juga. Iya, gue bahasa Palembang aja, aman lah kalau bahasa Palembang. Oh iya Pak, Kalideres itulah. Kalau main ke situ suka ada yang bengong, tasnya udah nggak ada. Gue bahasa Palembang aja, dulur, apaan gitu. Lo terjemahin sendiri tuh, jadi keren banget. Oh jadi udah nggak di Kalideres, tapi Kalideres sekarang jadi trending topik ya gara-gara ada 4 keluarga itu dan berkembang terus ceritanya. Ya, Ada itu aja ya. mirip kayak yang di India itu nggak sih? Ada tuh Netflix yang 11 Katanya, orang satu keluarga meninggal misterius gitu. Ini ada yang lebih ini katanya diduga tuh apokaliptik ya. Yap. Jadi ada orang yang punya, jadi gini, semua orang kan merindukan surga tuh. Setuju. Ya ada yang menunggu, kalau kita nunggu, ada yang mempercepat gitu. Oke, ya. Mempercepat itu dengan bunuh diri, dengan ya tindakan-tindakan itulah. Jadi menurut saya, tapi ini masih dalam penyelidikan, kita nggak pernah tahu. Bener. Saya tuh awal denger ada yang itu apa sekeluarga Kalideres mati karena kelaparan. Saya ngerasa, jangan-jangan temen gue nih. Ya, serem banget. Masa nggak bisa makan? Tapi ternyata ada juga nih, kita nggak tahu lah. Ada motif apa ya, jadi menarik. Tapi Kalideres ngetop lagi tuh sekarang. Ngetop Kalideres. Jadi sekali lagi Bintang Emon jangan pernah berhenti juga lah. Tapi tinggal kita pikirkan medianya. Kita berharap masyarakat juga makin terbuka lah ya. Untuk ya kita juga saya pikir mari kita menyampaikan unek-unek kritik tapi dengan cara yang benar. Iya, saya setuju itu. Saya kontra banget orang yang tiba-tiba menggunakan kata-kata toilet. Iyalah. Nggak punya konteks. Kayak konteks apa sih? Nggak jelas. Maksudnya ada loh caranya kita bisa menyampaikan itu dengan baik gitu. Dan saya harap selama caranya baik ya itu tidak menimbulkan masalah apapun ya di kita gitu, negara kita. Mudah-mudahan nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan. Saya cukup skeptis dengan RUU itu Om, yang perlindungan lembaga negara. Saya ketakutan gitu karena apa nanti membatasi untuk ngeritik juga ya. Merdu gitu. Minimal tuh memberikan ketakutan lah. Sehingga saya takutnya jadi makin nggak tersentuh, makin jauh sama rakyatnya yang katanya diwakili gitu. Kayak ya santai aja sih. Maksudnya kita aja rakyat nggak punya pasal untuk menuntut janji-janji yang bohong di kampanye kan. Kenapa lu takut itu juga sama rakyat gitu, kayak santai aja harusnya. Kalau nggak salah Australia nih Bintang Emon. Jadi rakyat tuh orang kalau janji-janji itu ada diukur akuntabilitasnya tuh. Jadi kalau orang janji, wah nanti saya akan bikin ini gratis, ini gue ubah gini. Ada orang ngingetin, kalau lo menang nih kepala daerah, APBD lo sekian. Jadi janji lo itu nggak cukup tuh. Kebanyakan tuh, gitu. Jadi lo jangan lebay-lebay amat, itu ada kontrolnya. Dan kalau dia ada janji itu nanti dikontrol juga. Kalau dia tidak melaksanakan ada konsekuensi apa? Ada dong. Ya itu punishment-nya macam-macam. Kalau di luar lo tahu sendiri, Australia salah dikit aja mundur. Di sini orang disuruh mundur susah banget. Jangan mau pejabat mah jangan kan mundur, nanam padi aja maju. Gimana? Nggak ikut kan. Budaya mundur kita tuh nggak keren menurut gue sih. Sulit. Ya apa ya? Itu salahnya dari mana Om? Nggak tahu gue. Budaya malunya masa nggak ada sih Om? Ya itu kita ngomong itu mungkin untuk naiknya biayanya besar banget. Oke. Mungkin ya dugaannya. Sehingga ya mau nggak mau
Ya sebelum balik modal, ya ntar dulu deh mundur ya. Tebal-tebelin kupingnya kan, matiin HP. Udah. Sekarang lihat nih, kita nggak ada tuh orang yang begitu apa dikit gitu mundur, nggak ada. Iya itu balik ke culture sosial kali budaya. Ya. Budaya. Ya gitu deh. Ya semoga kita makin baik. Kemarin siapa ada nggak pernah kejadiannya? Oh dulu di PSSI nih. Dulu ada sempat ada satu orang ketum PSSI, tolong dicek ya. Pernah mundur. Azoranas. Ketum PSSI mundur. Ya, pernah kejadian. Oh, respect. Iya, respect. Jadi kalau ini salah lo edit ya. Tapi kalau nggak salah pernah. Ada kejadian apa? Azoranas itu, ya, itu mundurkan diri dari ketum PSSI. Oh iya. Ya, gue nggak ada ngubung-ngubungin juga dengan PSSI. Ini aja gue dicalon-calonin gitu. Oh iya. Saya ngomong dengan Boris ya, gue ketum PSSI ya. Ya, Om Elwi ketum. Karena kan biar PSSI, biar timnas makin MU kan. Siapa tahu bisa naturalisasi Ronaldo. Gitu. Iya bisa jadi, siapa tahu. Maguire hebat kali di timnas. Kata aja lu. Oh, iya. Lu tim lu apa sih? Milan. Oh Milan. Tapi Milan dulu. Milan Istanbul yang kalah Liverpool. Milan sekarang mah bapuk lah. Bapuk. Pindah aja lah. Pindah aja. Oke, jadi apa? Terima kasih udah nyalonin gua nih. Gua bercanda-bercanda aja selama ini. Gua di Twitter rame, gua bilang, "Oh iya, wah itu dibahas, ditulis online gitu." Gua bilang, gua jadi itu aja deh, PSSI yang persatuan suami sayang istri. Tapi kita wajib pikirin lah. Itu wajib. Wajib kita pikirin lah ya. Jadi sepak bola tuh satu dari sedikit hal yang benar-benar bisa mempersatukan, nyatuin Indonesia dari berbagai level ya, dari latar suku belakang bersatu. Wah, itu apalagi tuh. kalau Indonesia lawan Malaysia bersatu tuh. Utang aja lupa, ya kan? Benar. Jadi kita benar. Itu mudah-mudahan ya semakin baik lagi lah ya, sepak bola sih kita. memalukan ya, negara terbesar, terbanyak penduduk, nomor 1 yang suka bola. Oh ya? Loh iya dong. 1, 2, 3 nggak suka bola, Bintang. Oh iya benar. Amerika nggak suka bola. Benar. Cina nggak suka bola. India nggak suka bola. Sukanya kriket sama hoki. Kriket. Oh iya. Kita tuh negara nomor 1 penduduk terbanyak pencinta bola. Sumpah, menurut saya tuh Indonesia harusnya jauh lebih dari ini. Allah. Kayak dan dulu kita hebat. Dulu di tahun berapa? Ya level-level Asia, kita dulu pernah nyaris sekarang masuk kan, Olimpiade. Gila, sekarang masuk. Kita lawan final Timor Leste aja udah bangga banget kalau menang. Itu masuk final Asia Tenggara aja kayak udah ini banget. Iya, kayak udah harusnya lu di atas itu. Harusnya Indonesia tuh di atas itu loh. Gila tuh. Gila tuh. Ya di Asia Tenggara emang jumlahnya paling gede, negara yang paling luas. Ya kalau masuk itu mah harusnya. Sama Filipina aja udah berat sekarang loh. Jauh ya? Iya, untung sekarang Sintayong ngangkat lah ya lumayan. Ya, itu kita respect tuh. Angkat topi lah. Itu. Jadi menurut saya semoga terpilih ketum PSSI yang bisa mengangkat ke lebih baik. Amin. Jadi kalau inilah enggak lah. Jadi saya sih, ya saya merasa belum cukup lengkap juga lah. Modalnya harus gede, Bintang. Modal apa? Ya modal itulah. Sekarang kalau semua pemilihan modelnya kayak gitu, harus pakai modal ya. harus pakai modal. Minimal lu harus udah mengorbankan diri lu, nggak boleh lagi berbisnis apapun. Oh iya. Gua nggak boleh lagi bikin konten, gua nggak boleh lagi. Iya dong, harus fokus. Bener. Wah gila. Nah itu Mari kita kalau nggak nyari untung pribadi memang nggak bakal nutup berarti. Bakal nutup lah. Nggak bakal nutup ya. Berarti sistemnya yang harus dikoreksi dari mana nih Om? Oh, semuanya kayak gini. Nah lu pikirin, lu kan tukang mikir tuh. Nanti disampaikan gitu. Bila perlu kita bikin polling aja kan ya. Gitu loh. Kriteria untuk ketum PSSI. Karena dia juga ternyata kan kiblatnya kan ke FIFA kan. FIFA-nya juga ternyata ya FIFA-nya begitu. Rada-rada juga kan. Itu kalau Coach udah bilang FIFA itu dulu bayang sendiri menunjuk Qatar aja dengan hasil kong kali kong. Sumpah itu aneh banget sih. Nah, itu gimana kalau memang dari FIFA-nya udah kayak gitu, apa yang kita bisa harapkan dari PSSI, Om? Itulah. Enggak. Berarti kita nggak ada yang bisa dilakukan untuk PSSI dong? Soalnya bisa, asal kita mendapatkan kepengurusan yang terbaik ya. Walaupun di atasnya tetap FIFA. Ya, tapi ya
Ya, dia kan begitu aja lah. Ngaco. Gue nggak tahu FIFA sekarang ya. Yep. Karena coach dia bilang nggak bisa diaudit. FIFA itu nggak bisa diaudit. Oh, wow. Gaji berapa aja nggak bisa diaudit. Penghasilannya kan gede banget lah. Gila ya FIFA. Makanya mereka bikin turnamen-turnamen kejuaraan banyak banget sampai mengorbankan pemain. Mau Oh, iya, bikin bener. rencana Super League lah, mau Iya. apalah, macam-macam gitu. Kejuaraan antar benua lah. Supaya makin banyak activity kan makin banyak duit. Iya. Kata Coach Justin, kemana tuh uang-uang? Jadi menurut saya, kita ini harus melakukan apa ya? Perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Tapi menurut saya PSSI, yang penting kalau kitanya kuat gitu, dapat kepengurusan yang betul-betul hebat, dan didukung gitu. Jangan ngomong doang. Sebenarnya kan triangle-nya gitu, kompetisinya bagus, itu didukung harus dengan pemain yang bagus. Pemain bagus itu kan harus digajinya keren. Nah, gaji keren dari mana? Dari sponsor. Sponsor hanya akan dukung kalau kompetisinya bagus. Kompetisi Iya. bagus lagi didukung oleh pemain-pemain bagus. Iya, Sebenarnya iya. 3 itu Di aja situ kita pegang. aja ya. Ya, Oke, kita oke. pegang gitu udah aman. Jadi kalau penghasilannya gede kan bisa kepengurusannya juga bisa dipikirin juga. Gitu. Benar, kualitas Soalnya itu liganya. aja simple. Yap. Saya Ya. cukup banyak belajar dari NBA gitu, Oh, Olimpiade itu. Jadi penghasilan dari mana? Dari TV right, dari iklan, dari tiket. Kalau dari sekarang berarti merchandise, ya. keadaan sekarang menurut Om Helmi kurang pas tuh dari segitiga itu yang mana? Mungkin bisnisnya kali ya. Liganya berarti, kompetisinya. Iya. Oke. Tidak cukup banyak menghasilkan revenue. Oh. Iya dong. Ya kalau dilihat dari segitiga ya balik-balik situ lagi. Situ lagi. Langkah yang bisa diambil berarti dimulai dari mana? Tingkatkan dulu kompetisinya. Kompetisinya kalau keren, sponsor akan masuk dengan sendirinya. Berarti dengan kata lain modal dulu. Iya dong. Oke. Nah itulah makanya, atau pikirkan. Dulu kan sempat ada instruksi bahwa BUMN harus dukung ya. Oh iya. Iya. BUMN, perusahaan-perusahaan itu dihimbaulah, lo dukunglah. Tiap-tiap klub. Saya dengar klub-klub sekarang nyari duitnya habis-habisan juga, Bina. Karena subsidi atau dapat duit dari lipnya juga kecil banget ya. Oke. Kemudian mereka harus cari sendiri tuh. Dengar-dengar beberapa dapat dari CSR ya? CSR paling. Kalau dulu kan sempat dari Pemda kan? Dilarang. Oh iya benar. Iya, sekarang dari ini. Kalau ada tim yang nggak punya sponsor, mati juga loh. Iya mati juga ya. Itu ya. Ya, jadi Wah, ini usulnya bagus-bagus dong Helmi. Iya. Daripada ngomong di sini mending sana. Minum dulu. Ini nggak bermaksud itu loh. Kita udah bahas lah. Kita udah bahas. ya, Dan tapi ini pembinaan. berangkat dari niat sama-sama fan sepak bola baik. Udah itu aja Saya kan. baik aja. Yang ngatur-ngatur skor dihindari. Gitu. Iya kayak gitu-gitu. Itu yang rusak tuh. Kan sampai dulu ada orang bercanda. Kenapa sih kita tuh kalau level junior keren banget, begitu udah dewasa melempem. Iya itu saya sering banget mempertanyakan dong. Tuh. Kayak bagus banget kita tuh Coach kecil-kecil. bilang tuh karena memang pembinaannya nggak benar dari awal. Gizinya gitu. Kadang-kadang pemain kita begitu udah dewasa itu udah nggak seperti yang diharapkan karena waktu pembinaannya nggak. Sebenarnya kan yang penting pembinaan aja dari yang junior ke usia berapa, usia bapak, dan kita akan mendapatkan pemain terbaik. Sekarang kan kita lebih banyak naturalisasi tuh. Iya. Sayang banget. Kok jadi kita serius ngomongin PSSI? Oh itu berarti Tapi ini sekali udah lagi, nature-nya kalau. Karena kita kecintaan kita ya. yang Benar, sangat luar biasa. benar kecintaan kita terhadap sepak bola, terhadap PSSI. Terhadap Semoga PSSI, terhadap timnas. jauh lebih baik. Gue kemarin nge-posting rame juga tuh. Yang gue bilang waktu Argentina kalah dengan Arab Saudi. Ya kan? Saya bilang nggak terbayangkan Arab Saudi bisa ngalahin Argentina. Jadi bola itu bundar. Nggak ada yang nggak mungkin. Termasuk saya bilang, saya dukung PSSI supaya menghasilkan timnas yang berprestasi lebih tinggi. Rame itu. Nggak mungkin Om. Kita Asia Tenggara aja sulit juara. Ya nggak begitu dong ngomongnya. Dan ini juga nggak serta-merta. Ini kan jangka panjang. Pembinaan kayak apa. Kompetisi kayak apa. Mari kita benerin kompetisi. Yap. Sekarang kompetisi susah. Benar. Tergantung izin polisi. Polisi juga susah juga. Kanjuruhan mereka disalah-salahin juga. Gitu. Iya. Duduk bareng tuh maksudnya. Harusnya tapi Iya, kemarin zaman COVID dulu kan tahu sendiri loh ya. Kan tergantung polisi yang ngizinin. Tapi polisinya punya alasan. Dia juga nggak mau disalahin kan. oh iya Mengizinkan. Jadi, kemarin tuh ya akhirnya semua jadi lempar-lemparan kan. Cet. Ya udahlah. Ya, kalau gitu Bintang Emon jadi ketum PSSI. Hah? Pasti lucu. Sukses belum tentu nanti lucu. penting. Jangan kita begitu. Oke. Terima Bintang kasih Emon, Melvi. Thank you banget. Terima kasih banget. Ya.
Kalau ada kemungkinan apa-apa ngobrol aja. Oke. Karena kita kepikir Bintang Emon punya kontribusi yang lebih banyak. Kita butuh anak muda tuh. Kita kemarin punya Pange yang ngomong tentang politik ya. Jadi menurut saya anak muda harus ngomong politik. Yep. Jangan cuek ya. Kita jumpa lagi mungkin dengan Bintang Emon di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang ingin daftar seminar Communication Lesson for Business Person batch ke-6, ya silakan hubungi 0856 9132 8307. Sekali lagi 0856 9132 8307. Tempat terbatas.